Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali berinteraksi dengan alam dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah masuknya hewan-hewan tertentu ke dalam rumah. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap biasa saja, namun dalam sudut pandang budaya dan spiritual, terutama dalam tradisi Islam dan budaya masyarakat Muslim, fenomena ini terkadang dihubungkan dengan pertanda tertentu, baik itu pertanda baik atau keberuntungan, maupun buruk atau peringatan. Islam sebagai agama yang sempurna tidak serta-merta mempercayai tahayul, tetapi juga tidak menolak sepenuhnya pertanda alam jika masih dalam koridor tauhid dan tidak menyalahi akidah. Ada kalanya Rasulullah SAW maupun para sahabat menggunakan pertanda dari alam sebagai bentuk tadabbur atau perenungan atas kekuasaan Allah. Di video kali ini, kita akan membahas 10 jenis hewan yang membawa keberuntungan bila memasuki rumah menurut pandangan Islam. 1. Belalang masuk ke rumah pada malam hari. Dalam tradisi masyarakat Muslim, belalang yang masuk ke dalam rumah pada malam hari seringkali diartikan sebagai pertanda datangnya rezeki atau berkah. Fenomena ini secara ilmiah memang bisa dijelaskan sebagai akibat dari pencahayaan rumah yang menarik perhatian serangga. Tetapi dalam perspektif budaya dan spiritual, masuknya belalang di malam hari tidak hanya dianggap sebagai hal biasa. Ia dilihat sebagai simbol dari limpahan rezeki yang datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Mengingat belalang adalah hewan yang hidup berkelompok dan berpindah-pindah dalam jumlah banyak, mirip seperti datangnya rezeki secara berjemaah. Islam tidak melarang umatnya untuk memperhatikan pertanda-pertanda dari alam, selama tidak berlebihan dan tetap berlandaskan tauhid. Dalam konteks ini, belalang memiliki posisi tersendiri dalam Islam. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan 2 darah adalah hati dan limpa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa belalang adalah makhluk yang bersih dan halal dikonsumsi, serta termasuk rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Bahkan, dalam sejarah, umat Islam di masa Rasulullah SAW pun mengonsumsi belalang sebagai makanan. Dengan demikian, belalang yang masuk ke rumah pada malam hari bisa dimaknai sebagai simbol kedatangan rezeki dan keberkahan yang tidak terduga. Ini juga menjadi pengingat bahwa rezeki bisa datang dalam bentuk apa saja dan kapan saja, serta dari arah yang tak disangka-sangka. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya naunga. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." Maka, jika kita melihat belalang masuk rumah, hendaknya kita mengingat Allah dan memperbanyak rasa syukur atas segala bentuk rezeki yang telah dan akan diberikan. 2. Kucing. Kucing merupakan hewan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada banyak kisah yang menggambarkan betapa Nabi memperlakukan kucing dengan penuh kasih sayang. Dalam Islam, kucing tidak hanya dianggap hewan peliharaan, tetapi juga simbol kasih sayang, ketenangan, dan kebersihan. Salah satu sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mendapatkan julukan tersebut karena kecintaannya kepada kucing. Dari sinilah budaya mencintai dan memuliakan kucing berkembang luas di kalangan umat Islam. Ketika seekor kucing datang dan masuk ke dalam rumah, hal itu bisa menjadi tanda bahwa rumah tersebut penuh kasih sayang dan tidak mengandung aura negatif. Karena hewan ini tidak betah berada di tempat yang gaduh atau dipenuhi energi buruk. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, "Sesungguhnya kucing itu tidak najis.
Ia adalah hewan yang suka berkeliling di sekeliling kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hal ini menunjukkan bahwa kucing termasuk hewan yang dihormati dalam Islam. Bahkan, air bekas minuman kucing dianggap suci dan boleh digunakan untuk bersuci dalam kondisi tertentu. Dalam konteks spiritual, kehadiran kucing dapat dipahami sebagai pertanda bahwa penghuni rumah memiliki karakter penyayang dan terbuka terhadap makhluk Allah yang lain. Rumah yang sering didatangi kucing diyakini sebagai rumah yang bersih secara spiritual dan dihuni oleh orang-orang yang lembut hati. Lebih dari itu, masuknya kucing ke dalam rumah dapat menjadi pertanda bahwa Allah sedang memberikan ketenangan kepada pemilik rumah. Sebab, kucing cenderung mencari tempat yang damai dan aman untuk berlindung. Apabila seekor kucing datang dan menetap di suatu rumah, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai pertanda keberuntungan dan ketenangan batin yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu saja, kita tidak boleh menjadikan ini sebagai keyakinan mutlak, melainkan sebagai bentuk tadabbur atas ciptaan Allah. Sementara itu, keberuntungan sejati adalah ketika hati kita tergerak untuk semakin dekat kepada Allah, termasuk saat melihat hewan-hewan seperti kucing yang masuk ke rumah. 3. Capung masuk ke rumah pada siang hari. Capung merupakan serangga yang dikenal sebagai penanda perubahan cuaca dan sangat peka terhadap getaran udara serta kehadiran makhluk hidup. Dalam tradisi masyarakat Muslim, capung yang masuk ke rumah pada siang hari sering dianggap sebagai pertanda akan datangnya tamu atau kabar baik. Meskipun hal ini tidak secara eksplisit dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, umat Islam didorong untuk senantiasa melihat segala kejadian sebagai bentuk tadabbur terhadap ciptaan Allah. Dalam hal ini, capung bisa dipandang sebagai makhluk yang membawa kabar gembira, sebab kehadirannya dianggap tidak mengganggu dan justru membawa pesan tertentu. Dalam Islam, menerima dan memuliakan tamu merupakan bagian dari keimanan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika benar kehadiran capung adalah pertanda akan datangnya tamu, umat Islam dianjurkan untuk mempersiapkan diri menyambut tamu tersebut dengan baik. Hal ini bukan hanya menunjukkan keramahan, tetapi juga bentuk nyata dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Islam sangat menekankan pentingnya hubungan sosial dan ukhuwah Islamiyah, yang salah satunya dibina melalui hubungan antar manusia, termasuk menyambut tamu. Capung, dengan bentuk dan gerakannya yang anggun, bisa menjadi lambang keindahan ciptaan Allah. Kepekaannya terhadap lingkungan juga dapat dijadikan cermin bagi manusia untuk lebih peka terhadap kondisi sekitar. Jika seekor capung masuk ke rumah di siang hari, kita bisa menjadikannya sebagai momen untuk muhasabah. Apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang nyaman bagi manusia lain? Apakah kita sudah cukup terbuka dan ikhlas dalam menyambut sesama? Keberuntungan sejati bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga saat rumah kita dipenuhi oleh kasih sayang, keterbukaan, dan keramahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 4. Kelelawar. Kelelawar seringkali dianggap menyeramkan oleh banyak orang karena aktivitasnya yang malam hari dan bentuknya yang tidak seindah burung lain. Namun dalam pandangan Islam, tidak ada larangan eksplisit yang menyebut bahwa kelelawar adalah makhluk yang membawa keburukan, selama tidak mengganggu atau membawa penyakit. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa kelelawar termasuk hewan yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah karena mampu melihat dan terbang di kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, yang secara simbolik menunjukkan bahwa meski di dalam gelap, makhluk ciptaannya tetap bisa mendapatkan petunjuk. Meski tidak ada hadis yang secara langsung menyebut keberuntungan dari kehadiran kelelawar, namun ada nilai simbolik yang bisa ditarik. Kelelawar adalah hewan yang sangat sensitif terhadap gangguan energi dan getaran. Dalam beberapa budaya Islam lokal, kelelawar yang masuk rumah dianggap sebagai pertanda rumah tersebut aman dan tenang dari gangguan gaib, karena kelelawar tidak suka berada di tempat yang ada energi negatif atau makhluk halus. Meskipun ini bukan dalil syar'i,
namun bisa menjadi isyarat untuk merenungi suasana spiritual rumah dan meningkatkan ibadah agar tempat tinggal kita semakin diberkahi Allah. Apabila kita melihat kelelawar masuk ke rumah, hendaknya kita tidak langsung menganggapnya sebagai musibah atau pertanda buruk. Justru sebaliknya, kita bisa menjadikan momen tersebut sebagai bentuk tadabbur terhadap makhluk Allah. Ingatlah bahwa semua makhluk, termasuk kelelawar, diciptakan dengan hikmah. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38, Allah berfirman, "Dan tidak ada seekor binatang pun di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat juga seperti kamu." Maka, bisa jadi Allah mengirimkan kelelawar sebagai isyarat agar kita semakin sadar akan pentingnya menjaga rumah dari kegelapan, baik secara fisik maupun spiritual. 5. Kupu-kupu masuk ke rumah pada siang hari. Kupu-kupu dikenal sebagai simbol keindahan dan metamorfosis. Dalam konteks spiritual, masuknya kupu-kupu ke rumah di siang hari sering dianggap sebagai pertanda datangnya kabar baik, tamu yang membawa berkah, atau bahkan sebagai sinyal bahwa pemilik rumah akan mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Meski tidak ada hadis sahih yang secara langsung menyebut kupu-kupu sebagai pertanda keberuntungan, namun Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berprasangka baik terhadap semua peristiwa. Dalam hal ini, kehadiran kupu-kupu bisa menjadi pengingat bahwa perubahan hidup adalah bagian dari sunnatullah yang harus disyukuri. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa semua makhluk, termasuk serangga dan burung, bertasbih kepadanya. Quran Surat An-Nur ayat 41 menyebutkan, "Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bertasbih siapa yang di langit dan bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya? Masing-masing mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya." Maka kehadiran kupu-kupu, sebagai makhluk yang bertasbih, bisa dianggap sebagai kunjungan penuh berkah. Dalam tafsir spiritual, kupu-kupu adalah simbol transformasi jiwa, dari ulat yang gelap dan lambat, menjadi makhluk yang indah dan bebas. Ini dapat dimaknai bahwa rumah tersebut akan mengalami fase pertumbuhan spiritual atau peningkatan kondisi hidup. Jika kupu-kupu masuk rumah pada siang hari, hendaknya hal tersebut menjadi momen kontemplasi. Mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa perubahan indah sedang menuju ke arah rumah itu. Bisa jadi ada kabar baik, rezeki, atau kemajuan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika kita menganggap kehadiran kupu-kupu sebagai pertanda baik, dengan niat memperkuat iman dan meningkatkan ibadah, hal itu tidak mengapa dan justru dapat menjadi motivasi untuk semakin husnudzon kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Burung perkutut masuk ke rumah pada siang hari. Burung perkutut dikenal karena suaranya yang merdu dan menenangkan. Burung ini dianggap sebagai lambang ketenangan, keberkahan, dan kesetiaan. Ketika burung perkutut masuk ke dalam rumah pada siang hari, banyak orang mengaitkannya dengan pertanda akan datangnya kabar gembira atau tamu yang membawa berkah. Meskipun burung ini tidak disebutkan secara spesifik dalam hadis, Islam sangat menghargai burung sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki fungsi ekologis sekaligus spiritual. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38 disebutkan bahwa semua makhluk, termasuk burung, adalah umat seperti kalian juga, yang berarti mereka juga memiliki peran dalam tatanan kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, burung juga sering menjadi simbol kebebasan jiwa dan ketundukan kepada kehendak Allah. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 19, Allah berfirman, "Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu." Ayat ini menekankan bahwa burung adalah makhluk yang terbang atas kehendak Allah, dan mereka tunduk penuh kepadanya. Ketika burung seperti perkutut masuk ke dalam rumah, bisa saja hal itu menjadi pertanda bahwa rumah tersebut sedang berada dalam situasi spiritual yang seimbang, damai, tenang, dan terbuka terhadap keberkahan. Lebih dalam lagi, jika burung yang dikenal sangat pemilih dalam tempat tinggal ini mau masuk dan menetap, maka bisa ditafsirkan bahwa rumah tersebut memiliki energi positif yang nyaman bagi makhluk hidup lainnya.
Islam tidak mengharamkan kita untuk mengambil pelajaran dari tanda-tanda alam selama tidak sampai menyalahi akidah. Bahkan Nabi SAW dalam banyak peristiwa membaca tanda-tanda di alam sebagai bentuk komunikasi tidak langsung dari Allah kepada manusia. Maka, ketika seekor burung perkutut masuk ke rumah di siang hari, kita bisa menganggapnya sebagai sinyal bahwa Allah sedang menunjukkan ketenangan, keharmonisan, dan mungkin pertanda datangnya berita baik dalam waktu dekat. 7. Laba-laba. Laba-laba memiliki tempat istimewa dalam sejarah Islam, khususnya dalam kisah hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Saat beliau bersembunyi bersama Abu Bakar di Gua Sur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua agar para pengejar Quraisy mengira gua tersebut tidak dihuni manusia. Kisah ini diceritakan dalam tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 40, di mana disebutkan bahwa Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi dan melindunginya. Dalam konteks ini, laba-laba adalah simbol perlindungan ilahi dan perisai gaib dari mara bahaya. Maka ketika seekor laba-laba datang ke rumah atau membuat sarang di tempat tertentu, banyak orang memaknainya sebagai pertanda bahwa rumah tersebut sedang dijaga dari gangguan eksternal atau spiritual. Laba-laba juga disebut dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut, artinya, laba-laba, sebagai perumpamaan rumah yang lemah. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Ayat ini bukan merendahkan laba-laba, tetapi menyindir manusia yang menggantungkan perlindungan kepada selain Allah. Maka, ketika laba-laba masuk ke rumah kita, bisa jadi ini adalah pertanda untuk introspeksi diri. Apakah kita masih bergantung kepada selain Allah? Atau mungkin Allah sedang mengingatkan kita untuk memperkuat rumah tangga, keluarga, dan keimanan kita agar tidak rapuh. Dalam dimensi simbolik, laba-laba adalah hewan yang sabar, teliti, dan penuh perhitungan dalam membuat jaringnya. Jika jaring laba-laba muncul di rumah, selain sebagai sinyal bahwa area tersebut kurang dibersihkan, secara ruhani bisa juga dimaknai bahwa kita perlu membangun rumah tangga dan keimanan kita dengan sabar dan ketekunan. Keberuntungan tidak selalu datang dari hal-hal yang besar. Kadang, kehadiran seekor laba-laba saja cukup untuk mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hambanya dengan cara yang sangat halus dan tidak selalu terlihat oleh mata manusia biasa. 8. Tokek. Tokek adalah hewan yang sering dianggap memiliki konotasi negatif dalam budaya Islam karena adanya hadis sahih yang menyebut bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, bunuhlah tokek, karena dahulu ia meniup api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, tokek dianggap sebagai hewan yang ikut berperan dalam upaya pembakaran Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Oleh sebab itu, tokek dikategorikan sebagai hewan yang membawa keburukan dalam konteks sejarah kenabian. Namun, penting dicatat bahwa hadis ini berbicara dalam konteks simbolik tentang perlawanan terhadap kebenaran. Bukan setiap tokek secara mutlak membawa kesialan. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, tokek juga memiliki peran ekologis yang penting. Ia memakan serangga kecil, termasuk nyamuk, sehingga secara fungsional bisa membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Beberapa ulama kontemporer menyatakan bahwa jika tokek tidak mengganggu dan tidak membahayakan, maka tidak ada larangan untuk membiarkannya hidup. Dalam sudut pandang positif, jika seekor tokek masuk ke rumah dan tidak menunjukkan sikap mengganggu, sebagian orang menganggapnya sebagai pertanda bahwa rumah tersebut bersih dari serangga, yang secara simbolis berarti rumah itu bersih pula dari gangguan kecil dalam kehidupan, seperti fitnah atau penyakit. Namun, untuk memahami ini sebagai pertanda keberuntungan dalam Islam, perlu pendekatan yang hati-hati. Kita boleh saja mengaitkan kehadiran hewan tertentu dengan isyarat tertentu, asalkan tidak dijadikan keyakinan mutlak yang menandingi takdir Allah. Jika kita melihat tokek dan merasa perlu untuk membacakan doa atau zikir agar rumah dijaga dari kejahatan, itu justru adalah tindakan yang benar. Artinya,
Tokek bisa menjadi pemicu kita untuk lebih banyak mengingat Allah, membersihkan rumah secara fisik dan spiritual, serta menjaga diri dari makhluk yang berpotensi membawa bahaya. Dalam hal ini, keberuntungan adalah ketika kehadiran tokek mendorong kita kepada taubat dan kedisiplinan. 9. Ayam jago. Ayam jantan atau ayam jago memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar suara ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia rezeki kepada Allah, karena sesungguhnya ia melihat malaikat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan makna mendalam bahwa ayam jantan adalah hewan yang memiliki kepekaan spiritual yang tinggi, bahkan dikatakan mampu melihat malaikat. Maka, jika ayam jago masuk ke rumah atau bahkan tinggal di sekitar rumah, hal itu bisa dipahami sebagai pertanda bahwa rumah tersebut dekat dengan suasana keberkahan atau dijaga oleh para malaikat. Kehadiran ayam jantan di rumah juga bisa dimaknai sebagai pengingat waktu dan keteraturan. Ayam jantan dikenal karena kebiasaannya berkokok di waktu fajar, yang merupakan saat paling utama untuk mendirikan sholat subuh. Dalam tradisi Islam, waktu fajar adalah waktu yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Maka jika ayam jago hadir di rumah dan membangunkan penghuninya, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk keberuntungan karena penghuni rumah diingatkan untuk bangun dan melaksanakan ibadah di awal waktu. Lebih jauh lagi, ayam jantan dapat menjadi simbol tanggung jawab dan penjagaan. Dalam konteks rumah tangga, ayam jago dikenal sebagai hewan yang melindungi wilayahnya dan waspada terhadap bahaya. Jika ia masuk ke rumah dan merasa nyaman, bisa jadi rumah itu memiliki atmosfer yang stabil, aman, dan berfungsi dengan baik secara sosial dan spiritual. Keberuntungan bukan semata-mata datang karena kehadiran ayam, tetapi dari makna simbolik yang bisa kita ambil darinya, bahwa rumah itu diberi kesempatan untuk bangun lebih awal, dilindungi oleh malaikat, dan dijaga dari gangguan tak terlihat. 10. Bekicot. Bekicot adalah hewan kecil yang sering dianggap menjijikkan oleh sebagian orang karena penampilannya yang berlendir dan geraknya yang lambat. Namun, dalam sudut pandang simbolik, bekicot bisa diartikan sebagai makhluk yang penuh kesabaran dan ketekunan. Ia tidak pernah tergesa-gesa, tetapi tetap terus bergerak menuju tujuannya, sambil membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Dalam Islam, kesabaran adalah salah satu kualitas tertinggi yang dimiliki oleh orang beriman. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Maka, jika seekor bekicot masuk ke dalam rumah, itu bisa dimaknai sebagai pengingat dari Allah untuk memperkuat sifat sabar dan istiqomah dalam menjalani hidup. Tidak ada hadis yang secara langsung menyebut bekicot sebagai pertanda keberuntungan. Namun Islam menganjurkan kita untuk mengambil hikmah dari makhluk Allah sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak malu memberi perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Maka, seekor bekicot pun bisa menjadi pengingat spiritual. Misalnya, jika ia masuk rumah saat hujan, bisa dimaknai bahwa keberkahan dan rahmat sedang turun, dan kita diminta untuk bersabar dalam menerima rezeki yang mungkin lambat, tapi pasti datang. Dalam konteks keberuntungan, kehadiran bekicot dapat diibaratkan sebagai datangnya rezeki yang mungkin tidak langsung terlihat, namun terus bergerak ke arah kita. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kehadiran bekicot bisa menjadi simbol agar kita memperlambat langkah, merenung, dan bersabar atas proses hidup. Keberuntungan sejati bukanlah yang datang cepat dan hilang, tetapi yang datang perlahan, bertahan, dan membawa perubahan jangka panjang. Maka, ketika bekicot masuk ke rumah, alih-alih merasa jijik, lebih baik kita mengambil ibrah darinya, bahwa dalam hidup, ketekunan dan kesabaran adalah jalan menuju keberhasilan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, fenomena hewan-hewan yang masuk ke rumah bisa dimaknai secara simbolik selama tidak menyalahi akidah Islam. Islam tidak melarang untuk memperhatikan tanda-tanda alam,
asalkan tidak jatuh pada kesirikan atau tahayul yang tidak berdasar. Dalam banyak kasus, mengamati hewan sebagai pertanda keberuntungan adalah bagian dari tadabbur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dianggap pertanda baik hendaknya dimaknai secara positif, disikapi dengan rasa syukur, dan mendorong kita untuk lebih taat dan dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya keberuntungan hakiki berasal darinya, bukan semata-mata dari pertanda atau simbol. Jika kita menyikapi tanda-tanda tersebut dengan sikap tawakal dan husnudzon, maka itu bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu melihat hikmah dari kejadian kecil dalam hidup, termasuk ketika hewan masuk ke rumah kita. Jadikan semua itu sebagai pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan biarkan simbol menyesatkan dari kebenaran agama yang murni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.